Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan di segmen terakhir perbincangan ini kami berikan kesempatan kepada empat narasumber tentunya untuk bisa memberikan pernyataan penutup mengenai tema perbincangan kita pada malam hari ini. Silakan dari Pak Reza terlebih dahulu, Pak. Kita perlu membuat aturan yang tegas ya, yang dimengerti oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Teknis dan juga DPR, apa yang boleh dan nggak boleh, dan tersosialisasikan dengan baik. Karena kalau tidak, saya melihat adanya peluang terbukanya kasus-kasus baru yang kembali untuk kesekian kalinya mengganggu manisnya hubungan pemerintah dengan masyarakat. Misalnya sekarang, yang terbuka adalah publikasi internasional ilmuwan Indonesia dan ilmuwan Israel. Satu. Kemudian webinar antar ilmuwan dengan kode seminar internasional melibatkan Israel, Indonesia, dan pihak ketiga. Kemudian paten bersama antar jamu halal. Kita punya jamu halal, sana punya jamu halal. Jadi terbuka peluang yang bisa diterobos oleh berbagai kalangan untuk mendekatkan masyarakat kita dengan masyarakat Israel, dan ujung-ujungnya mengganggu kredibilitas pemerintah Indonesia. Mungkin juga diplomasi antar kota untuk perdamaian di Palestina dan dunia. Mungkin Haifa di sana, di sini Jogja atau Semarang. Jadi semakin melihat bahwa sepanjang kita tidak memiliki kepaduan, maka terbuka, tidak terhitung besarnya potensi untuk mengganggu di kala kemudian hari. Potensinya ada, sudah banyak juga kunjungan-kunjungan seperti ini terjadi ke Israel. Tapi apakah memang sebelumnya tidak pernah ada itikat untuk bisa membuat regulasi mengenai hal ini? Membuat regulasi itu nggak mudah ya, karena perlu riset awal. Riset awal dari pemerintah, dan dikonsultasikan dengan DPR, kemudian akhirnya ujung-ujungnya rapat dengar pendapat umum. Dan untuk itu ya wujudnya jangan tanggung-tanggung undang-undang sekalian begitu. Oke. Jadi untuk itu kalau undang-undang terwujud ya berarti mendidik seluruh masyarakat Indonesia, pusat dan daerah untuk konsisten. Dan saya belum melihat adanya langkah-langkah ke arah itu. Baik, baik. Mas Husein selanjutnya, silakan Mas Husein. Ya. Jadi saya ketika melihat berita ini, kemudian saya langsung cross check karena saya juga background jurnalistik ya. Saya cross check dari pihak PBNU, dan alhamdulillah senang sekali saya melihat respon PBNU yang cepat dan ya menyayangkan sekali kunjungan ini. Karena saya juga membaca artikel-artikel tentang Hadratus Syekh Mbah Hashim misalnya kan, yang jelas sekali keberpihakan dengan Palestina. Namun ini masukan buat teman-teman, tidak hanya buat NU, buat semua gitu ya, yang memiliki satu pandangan baru dalam usaha ya menyatukan atau mendamaikan ini. Ya kita duduk bareng, oke, tapi dahulukanlah duduk dengan warga Palestina misalnya. Jangan kita belum bertemu dengan tokoh-tokoh Palestina langsung tiba-tiba duduk dengan tokoh Israel yang tidak ada hubungan diplomatis sama sekali gitu, dengan alasan kita harus memediasi. Kenapa tidak duduk dulu dengan teman-teman Hamas misalnya di Qatar, di Doha gitu ya, atau di mereka tempat mereka berada. Yang kedua, edukasi. Ya kita penting ada semacam edukasi yang merata di sini. Dan juga antara pemerintah dan masyarakat yang sudah satu visi, satu misi. Saya selalu mengatakan bahwa isu Palestina ini isu yang menyatukan kita semua. Ya, sekelas Rocky Gerung dengan Pak Jokowi yang selalu berseberangan, kalau sudah bicara Palestina itu nyatu. Dan ini harus dipupuk, terus ditanam dan dikembangkan dengan mengadakan edukasi pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya gitu. Contoh misalnya, hari ini kita melihat ada gerakan masif boykot. Boykot ini jelas sebuah sistem yang menurut kami para aktivis ini sangat efisien, sangat efektif pula menekan Amerika dan Israel untuk berpikir ulang melanjutkan agresi ini, karena ini sudah terwujud di berbagai negara. Tapi sayang gerakan boikot ini masih gaungnya di masyarakat. Di pemerintah seperti tidak ada satu dukungan yang selaras gitu loh. Saya meminta kepada pemerintah, ayo dong kita sambut semangat masyarakat ini, semangat boikot ini ya dari pihak pejabat, agar ntar bisa memberikan dampak yang lebih jelas, lebih nyata kepada warga Palestina yang sampai sekarang terus dibantai. Kedua, untuk edukasi kepada generasi hari ini dan mendatang. Seperti itu. Baik, selanjutnya juga pernyataan penutup, closing statement Mas Faisal, silakan. Ya, saya terkesan dengan wacana konkret yang disampaikan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto yang akan menjabat mengendalikan pemerintahan Indonesia berikutnya tentang evakuasi pasien dari Gaza.
Tapi saya berharap lebih dari itu. Jadi ada gong yang lebih besar karena kita selalu konsisten membela Palestina, tapi belum pernah ada satupun presiden Indonesia menginjakkan kaki di Palestina. Nah, saya berharap dengan wacana evakuasi pasien itu, Prabowo akan langsung datang ke Gaza karena sejak Gaza diblokade Juni 2007 oleh Israel, baru 3 pemimpin yang datang ke sana, yaitu Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa As-Sani, itu 2012 saya ada di sana waktu itu. Kemudian Perdana Menteri Najib Razak, mantan Perdana Menteri waktu itu. Nah, saya berharap Indonesia sebagai negara besar dan konsisten, Prabowo harus datang ke sana. Kenapa itu penting Prabowo datang ke Gaza? Pertama, dia untuk memberikan dukungan. Karena selama ini kan Hamas oleh pihak Barat maupun Israel dianggap teroris. Biasalah penjajah, sama seperti ketika kita dijajah Belanda. Kita akan dianggap teroris karena melawan. Artinya Prabowo, presiden dari Indonesia, negara yang pernah dijajah, bangsa yang pernah dijajah, dia harus memberikan dukungan kepada Hamas maupun rakyat Palestina di Gaza bahwa mereka berjuang melawan penjajah dan itu dibenarkan secara hukum internasional. Artinya mereka berjuang, mereka itu bukan teroris, tidak seperti yang dituduhkan oleh Israel atau sekutunya termasuk Amerika. Jadi saya berharap ya Prabowo akan langsung datang ke sana, itu akan menjadi sejarah dan posisi Indonesia akan setara dengan Amerika sebagai negara superpower, bahwa ketika Amerika memberikan dukungan kepada Israel bahwa Israel berhak membela diri ketika diserang oleh Hamas 7 Oktober, Prabowo menyatakan substansi yang sebaliknya, bahwa Hamas dan milisi lainnya, Jihad Islam maupun Brigade Syuhada Al-Aqsa, sayap militer Fatah, mereka berhak melawan karena mereka dijajah dan itu diakui oleh hukum internasional. Saya berharap seperti itu Prabowo akan melakukan. Baik, terakhir juga Gus Fahrur, silakan Gus Fahrur. Terima kasih. Ya, kita mengimbau umat Islam semuanya tetap dalam satu komitmen untuk mendukung Palestina, minimal dalam bentuk doa, kunut, ya. Dan PBNU selalu menjaga hubungan baik dengan kedutaan Palestina. Hari Kamis kemarin, baru saja Kamis kemarin Dubes Palestina datang ke kantor PBNU dan kita bicara dengan Ketum PBNU. Dan beberapa kali kita mengadakan acara dengan Dubes Palestina di Jakarta. Artinya jangan ada kesalahpahaman yang diperbesar dalam hal ini, bahwa kunjungan itu sama sekali di luar kewenangan atau di luar kontrol. Kita tidak tahu mereka melakukan apa dan itu akan kita minta keterangan. Tetapi percayalah bahwa PBNU tetap bersama pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina dan kita menginginkan Palestina yang berdaulat. Jangan sampai momen seperti ini dipergunakan untuk kita menjadi saling melemahkan atau saling tidak percaya. Bahwa kita harus tetap saling menjaga kekompakan umat Islam, masing-masing berjuang dengan caranya, ya. Jangan ada saling menyalahkan, agar perjuangan ini saling melengkapi dan saling membantu demi keberhasilan kemerdekaan Palestina di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, Gus Fahrur, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan bagaimana pernyataan, bagaimana sikap yang dilakukan oleh PBNU. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana keterangan nanti diberikan oleh 5 orang tokoh muda ini kepada PBNU saat pemanggilan berlangsung. Sekali lagi terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faisal terima kasih, Mas Husein terima kasih, Pak Isasya juga terima kasih sekali sudah memberikan pandangan-pandangannya.